Sahabat ketika mendengar ayat ini, walladzina yaknizuna dzahab wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, merasa berat hatinya. Ya padha-padha masuk sahabat ya merasa berat. Orang-orang yang mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, maksudnya mengumpulkan harta. Nek zaman biyen sing ditumpuk emas, sing ditumpuk perak. Yaknizun iku iki Kak Budi ya, hati-hati nek dodolan emas ya. Menyimpan. Jadi yaknizun itu apa? Menyimpan. Orang menyimpan emas itu berbahaya. Tak boleh ini. Orang menyimpan emas itu berbahaya. Karena bisa menyebabkan roda ekonomi tidak berjalan. Nek menggunakan nilai mata uang emas dan perak itu baik. Jadi duit emas dibelanjakan, Jadi menjadi nilai tukar, menjadi uang itu baik. Tapi nek emas bok tumpuk, itu enggak baik. Padha karo kowe iku nimbun gabah. Tapi dhek kan ora numpuk to. Ngongkon wong tuku kok ngene dhek kan. Padha karoan. Dhek dagang. Mas aman. Iya. Iya. Iki takok tapi ana kepentingane. Nek mamas aman. Perkara gak bernilai. Nek emas itu bernilai. Oke. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam dengan siksa yang pedih. Ketika ini sahabat-sahabat merasa berat. Yaumah yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari di mana emas dan perak itu dibakar di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahum, akhirnya bathuk iki bahasa Indonesia apa? Dahi-dahi mereka yang menyimpan emas dan perak itu dibakar, dicos dengan emas harta yang dipendam mereka. Wa junubuhum, lambung perutnya. Wa zuhuruhum, apa geger? Punggung mereka dicos nganggo bondo iki. Nek duwe nemu ramas perak, duwemu Pajero ya Pajeromu kuwi. Duwemu Fortuner ya Fortuner kuwi. Duwemu sedan elek ya sedan elek kuwi. Maksudnya sedan elek tapi digawa ning ati terus. Orang-orang nanti yang menyimpan hartanya tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, mereka akan disiksa dengan hartanya itu. Insya Allah. Makanya bolak-balik inilah harta kita yang sebenarnya yang kita gunakan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah-kalimahnya Allah. Nek bagi pengusaha sebenarnya mudah ya, ada beberapa cara. Satu misalkan, makanya teman-teman sing duwite wis akeh nek sampean kan yo anu. Sing wis duwite akeh itu kadang-kadang membuat yayasan sendiri. Maksudnya yayasan sendiri itu, ini perusahaan saya dikelola yayasan itu pentasarupannya. Ada anak yatim yang disekolahkan, dipondokkan, ada timnya yang digaji khusus untuk pengelolaan zakat amal infaknya. Nah, arane apa? Zakat, infak, sedekah, siswa, zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Nek perusahaannya wis gede kudu duwe ngono kuwi. Lah nek orang gede ya wis lah pasrah. Iki Pak Pra, infakku 10% dari perusahaanku untuk ambil bagian. Mungkin kalau infak itu bebas. Boleh nih. Untuk amal jariah boleh, untuk anu boleh. Tapi kalau zakat menurut mazhab Syafi'i harus dibagi 3 golongan. Dari 8 golongan harus dipilih 3 golongan. Ada fakirnya, ada miskinnya, ada ibnu sabilnya, ada gharimnya, ada mu'alafnya dan sebagainya. Pilih salah satu 3 golongan ini. Kalau satu tok fakir tok nggak boleh. Sabilillah tok nggak boleh. Ibnu sabil tok nggak boleh. Harus 3 golongan. Paham ya maksudnya nggih? Misalnya panen. Zakate berarti beras. Ya beras itu dibagi kira-kira piro. Cok kayak neng pondok sebagai ibnu sabil. Jadi anak santri itu statusnya apa? Ibnu sabil. Cok kayak wong meluwarat atas nama fakir, cok kayak wong miskin.
Itu sudah mewakili 3 golongan. Paham ya maksudnya nggih? Tapi kalau infak bebas. Bebas nang sedekah. Ora kudu duwe dhuwit sedekah. Kowe mesem ngono ya. Petuk wong guyu sedekah. Bar balik sedekah. Bar balik sedekah. Aku kula niku sedekah sak nggon-nggon. Guyu tok. Ya. Kebablasan ya, Mbak. Akhirnya sahabat-sahabat mendengar ayat itu menangis. Berat ternyata ya. Kita punya harta tidak sekedar punya harta, tapi kita harus mengeluarkan untuk lillahi kalimatillah. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab matur datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, zakat itu untuk apa? Kata Rasulullah, zakat itu untuk membersihkan hartamu dan untuk menumbuhkan hartamu. Satu sedekah 1000 berkah. Dadi kowe duwe duit, ayat ini kowe duwe duit. Nek gak mbok sedekahi tumbang pada akhirnya. Tapi nek mbok sedekahi, mbok zakati, harta ini akan terus bertumbuh. Jadi zakat itu siji membersihkan harta yang buruk, karena semua harta itu nggak ada yang baik sebenarnya. Apa sing halalan thayyiban bener iku apa? Bakul jilbab kan membantu orang-orang untuk memakai pakaian syar'i. Yo. Tapi kan eneng koruptor beringnya tuku jilbab. Duit saka koruptor ditukokno jilbab. Utawa eneng pocongan DPR kowe mek sing 50.000 kuwi terus mbok tukokno jilbab. Tapi kowe dadi pedagang jilbab. Uang dari mana? Wong pedagang kok ngono. Iki duit kondi ya? Iki aku kudu halal, jangan-jangan mencuri. Jadi aja tukoni naik. Ya ora usah takok ngono, pedagang ya trimo ngono wae, tapi dibersihkan dengan cara apa? Zakat, infak, sedekah.